Salam damai sejahtera buat saudara sekalian dimanapun kau berada pagi hari ini. Saya percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Pagi hari ini, apapun kondisimu, apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, saya mau mengajak setiap kita untuk kita berlari ke tahta kasih karunia Tuhan. Kita sama-sama mau menghampiri Tuhan. Di dalam bait sucinya, kita mau berserah sama Tuhan. Kita mau sungguh mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, Allah yang esa dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang esa Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, ku datang padamu, tersungkur ku cari wajah-Mu, walau gelombang datang dan badai menderu, ku kan selalu mendengar suara-Mu. Ya Tuhan, ku datang padamu, cari wajah-Mu,
Shema Israel Adonai Eloheinu Shema Israel Adonai Ehad dengar hai jiwaku Tuhanmu itu Allah dengar hai jiwaku Tuhanmu itu Esa Shema Israel Adonai Eloheinu Shema Israel Adonai Ehad dengar hai jiwaku Tuhanmu itu Allah dengar hai jiwaku Tuhanmu itu Esa dengarlah hai jiwaku dengar hai jiwaku Tuhanmu itu Allah dengarlah hai kegenapanmu hai jiwaku yang Tuhanmu itu Esa Tuhanmu itu Esa Tuhanmu itu Esa Allah yang Esa Kau satu-satunya Tuhan Engkau Shema, Shema Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Mari kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kasihilah Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari apapun. Kami mencintai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata, kami mengasihimu. Apapun yang kami alami, apapun kondisi kami mau tetap mengasihi. Satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami berserah padamu, sebab kami percaya padamu Tuhan. Kami mempercayai Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami semua. Amin. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau. Kami mau berkata,
joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Yes, Lord, I love you. I love you, Lord. And I lift my voice. We want to worship you. To worship you. Oh, my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord. I love you, Lord. And I lift my voice. I want to worship you. To worship you, oh my soul. Rejoice, rejoice in the name of Jesus. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. You're more than anything, more than everything, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. Ini hati kami, Tuhan. I love you, Lord. Kami mengasihimu, mencintaimu, lebih dari segalanya, lebih dari apapun, Tuhan, dalam hidup kami. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds, and nothing I desire compares with you. Yes, Lord. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are
with you. You are so precious, Lord. Kau begitu berharga dalam hidup kami. Lebih dari segalanya yang kami miliki, yang kami punyai. Lebih dari segalanya, kau berharga, kau berharga, kau berharga, kau berharga Tuhan, kau berharga di hidupku, kau berharga di hidupku, kau berharga Tuhan di hidupku, kau berharga di hidupku. Lebih dari apapun, lebih dari apapun Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau segala-galanya dalam hidup kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Yes, Tuhan. Gak ada apapun juga di Tuhan, di dunia ini Tuhan yang melebihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau
Yesus di hatiku. Kau satu Segalanya hatiku. bagiku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau satu di Sungguh Tuhan, hatiku. Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kondisi apapun Tuhan yang hari-hari ini Tuhan kami alami, itu tidak merubah cinta kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Amin. Itu tidak merubah Tuhan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Yes. Kami mau tetap kuat Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah satu-satunya. Kau Allah yang esa. Kau Allah kami. Kau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan berjalan sendirian Tuhan. Ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Ya. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang sanggup Tuhan membukakan jalan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berserah Tuhan kepada Engkau satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, teman-temanku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus. Sekian lama tidak berjumpa. Biarlah kiranya pertemuan ini adalah pertemuan yang menyegarkan satu dengan yang lain. Saudara, aku akan bersama-sama dengan Anda sekalian merenungkan tentang Injil Yesus Kristus. Anda kelihatannya, oh Injil Yesus Kristus biasa. Tapi aku ingin bersama dengan Anda melihat kapan kata-kata itu keluar dari Yesus dan kapan kira-kira semua yang Yesus katakan itu digenapi. Maka firman-Nya hari ini adalah dari Matius sampai ke Wahyu ya. Tapi jangan takut, jangan nanti sampai Anda pikir aku nggak tidur nih. Nggak, kalau Anda punya Alkitab ya tolong diambil dulu, atau Anda kalau duduk di mana taruh Alkitab di sampingmu, karena tidak mungkin dibacakan semua ya. Tapi ini sangat menolong kalau di sisi Anda ada Alkitab. Kebetulan teman kami sudah mengetik itunya ya. Jadi nanti Anda selidiki lagi ya. Tema besar hari ini adalah perjalanan Injil dalam Alkitab dengan 3 tahap. Injil itu berjalan loh saudara. Mana sih nggak punya kaki kok bisa jalan? Berjalan di tengah-tengah hati, jiwa dan roh umatnya yang hidup. Kalau umatnya umat tidur ngantuk ya nggak jalan, mati di situ. Ya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, inilah saatnya Engkau melawat kami. Inilah saatnya Engkau mengkuduskan kami dengan darah anak domba Allah. Ini saatnya Engkau membisikkan isi hatimu kepada setiap jiwa-jiwa yang sedang haus dahaga dan menantikan firman, kucuran dari firman yang kudus, firman yang hidup, firman yang mengembusi kami. Bapa, hamba-Mu tidak berarti, tapi ada sesuatu yang Bapak pesankan kepada hamba-Mu. Inilah sebabnya hamba-Mu berani berdiri di tempat ini dengan segala keterbatasan. Bapak, tolong kiranya di dalam persekutuan, di dalam roh persekutuan, di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan firman-Mu, Tuhan, Engkau mengambil peran terpenting dari awal sampai akhir. Iblis disingkirkan, semua yang menggunakan internet biar itu berjalan dengan baik, tidak ada gangguan-gangguan. Terima kasih, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara sekalian, sesuai dengan tema yang tadi saya katakan, perjalanan Injil dalam Alkitab, dari seluruh Alkitab. Tetapi saudara pasti tahu perjalanan Injil itu dimulai perjanjian baru. Ya tahu, perjanjian lama kan nggak ada. Ya,
terus sampai dalam 3 tahap. Nah, saya yang bikin 3 tahap ini. Ya, tahap pertama itu waktu Yesus ngomong, waktu Yesus ngajar. Itu namanya Injil Kerajaan Surga. Ya, nanti ada sedikit kok ada Injil Kerajaan Surga, tapi Yesus murid-murid yang lain yang bukan Matius ya, ngomongnya kerajaan Allah. Wah, lah ini bedanya gimana? Nanti saya jelasin sedikit. Ya. Setelah itu yang menjadi peran penting di dalam Perjanjian Baru adalah Paulus. Bagaimana Paulus memberikan julukan tentang Injil? Dia nggak bilang Injil Kerajaan Surga atau Kerajaan Allah, tapi dia bilang Injil kasih karunia. Nah, ya nanti saya jelaskan. Nah, setelah itu Yohanes adalah murid yang terakhir, ya. Nah, dia dapat penglihatan bahwa Injil itu akhirnya diberitakan oleh malaikat. Nah, dulu aku nggak percaya malaikat kok memberitakan Injil. Orang dia sendiri belum diinjilin. Malaikat tidak ada yang tobat karena diinjili loh, saudara cari. Malaikat diciptakan sudah percaya dan 100% dan jadi hamba-hambanya Allah. Makanya malaikat tuh disuruh nginjil nggak bisa, orang dia nggak pernah diinjili kok. Tapi di situ ada malaikat memberitakan Injil. Nah, ini secara khusus itu adalah pada waktu sangkakala yang pertama. Ya, nanti kita akan lihat itu. Nah, apa gunanya dan bagaimana? Jadi saudara, mari hari ini saya akan mengajak saudara secara waktu yang pendek ya, singkat perjalanan Injil. Injil ini sekarang dianggap sesuatu yang hidup. Memang Injil hidup kok ya. Hidup dan menghidupkan engkau dan menghidupkan saya. Ya. Nah, ini 3 tahap. Ya, yang pertama yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu selalu kita kan tahu Injil itu apa? Kabar baik. Injil atau apa? Berita bahwa Allah mengasihi dunia ini, menyelamatkan dunia ini dengan kematian putranya yang tunggal. Injil itu apa? Injil itu apa? Kira-kira Anda tahu di situ semua kurang lebih, ya. Tapi kalau saudara melihat dari permulaan Yesus khotbah di dunia ini ada 2 catatan. Kalau Injil Matius mengatakan pada waktu Matius pasal 4 ayat 17 dan Markus pasal 1 14 ada perbedaan. Silahkan teman kami membacakan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Markus 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, jadi saudara, ini ada sedikit definisi tentang Injil. Ya, jadi apa itu Injil? Ya, pertama kali Yesus dibaptis oleh si Yohanes Pembaptis, ya. Terus dia muncul, terus ada Roh Kudus kayak burung merpati, ya. Di situ terus dia mulai menginjil, ya. Dan apa yang dia beritakan, Yesus cuma mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, ayat 17. Nah, si Yohanes juga kurang lebih gitu. Tetapi ada satu ayat yang mengatakan tidak cuma bertobatlah, ya, tetapi beritakanlah Injil. Tadi di ayat yang 35, 9 ayat 35. Beritakanlah Injil, ya. Jadi bertobat tidak hanya terima kabar keselamatan, tapi harus punya tanggung jawab memberitakan gitu. Jadi Anda dan saya hari ini tanyalah kepada dirimu, kamu ini cuma terima apa memberitakan? Kalau belum, tugasmu masih separuh, belum selesai. Jadi kuasa Injil belum meledak pada dirimu, belum penuh karena Anda cuma terima Injil,
puji Tuhan udah diselamatkan, udah bertobat, puji Tuhan surga sudah ada bagian di tempat saya. Itulah yang membuat Kristen mati. Itu yang membuat Kristen berabad-abad berhenti. Tidak bisa mengerti isi hatinya Allah. Dan tempat-tempat yang Allah lawat Anda dan saya nggak tahu. Boro-boro mendoakan. Karena separuh kita potong. Ya, bertobatlah dan percaya Injil. Berarti harus dimultiply. Ya, di sini adalah yang pertama kali Tuhan Yesus memberitakan Injil ini. Ya. Nah, saudara sekalian, mungkin saudara akan bertanya, kenapa di Injil Matius bilang kerajaan surga ya, Injil kerajaan surga. Sedang di 3 Injil yang lain, Injil Markus, Lukas, Yohanes, semua Injil kerajaan Allah kok. Ya, ini apa bedanya? Nah, saya jelasin sedikit, kalau enggak Anda bingung. Gini saudara, pada waktu Yesus ditanya sama Nikodemus, ingat Yohanes 3 ayat 3, coba tolong dibacakan. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Iya, jadi apa? Tidak akan melihat kerajaan Allah, ya. Jadi cuman apa? Cuman dilahirkan kembali, ya. Jadi begitu simpel, lahir kembali, terima kerajaan Allah, bisa melihat kerajaan Allah, ya. Jadi kayaknya kok gampang ya, karena Nikodemus itu seorang Farisi, seorang latar belakang Yahudi. Tidak perlu dijelasin semua siapa Allah, siapa kamu harus gimana, enggak usah. Karena dia udah punya latar belakang semua. Maka Yesus cuma mau, yang kamu kurang, kamu lahir kembali. Lah kenapa lahir kembali, aku sudah lahir kok. Nah yang lahir dari roh, roh pula. Yang lahir dari air, air pula. Nah itu. Jadi artinya selama ini kamu sudah lahir dari air. Ya, mamimu lahirin kamu kan air ketuban. Betul enggak? Akhir kan? Tapi pada waktu orang Yahudi juga ada baptisan loh. Pada waktu engkau dipersembahkan itu baptisan air. Kalau sekarang kita pakai baptisan, ya baptisan air di gereja itu pakai air. Tapi rohnya harus dilahirkan lagi. Nah si Nikodemus cuma perlu diajarin rohnya harus balik, lahir lagi. Karena dia punya latar belakang orang Yahudi, dia gampang ngerti gitu. Ngerti. Jadi saudara harus tahu kerajaan Allah itu punya latar belakang. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari cengkeraman Raja Firaun, itu memimpin kemana? Mengajak mereka keluar ke padang belantara untuk menyembah Allah yang benar. Jadi untuk lepas dengan cengkeraman berhala, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang dimaksud oleh Musa. Jangan menyembah berhala, tapi menyembah Allah yang benar, satu yang Yesus, yang Musa katakan Yahweh. Makanya saudara lihat Musa itu sepanjang perjalanan 40 tahun tidak pernah mempertaruhkan dirinya sebagai Allah. Dia sendiri menyembah Allah itu, satu itu. Karena dia mendatangkan kerajaan Allah. Ceritanya adalah kita punya Allah. Allah itu berkuasa di tengah-tengah kita. Itu yang dimaksud. Jelas saudara? Belum ngomong surga, belum. Belum sama sekali. Jangan-jangan kalau mereka ada dengar ajaran dari Musa mengatakan surga, itu bukan surga yang saudara pikirkan sekarang. Yang indah, yang Allah Bapa bertahta, yang banyak yang indah. Enggak. Orang zaman perjanjian lama enggak punya. Mungkin ini tafsiran saya ya. Mungkin kalau bilang mari kita perjalanan 40 tahun. Oh ini perjalanan lewat padang belantara. Nanti di sana disediakan oleh Allah Bapa surga, tempat surga. Ya mungkin tanah Kanaan itu yang air susu, madu yang enak. Mungkin orang perjanjian lama tuh pikiran yang surga tuh yang gitu loh. Nggak sama dengan yang Yesus ngomong. Ngerti? Ya, karena latar belakang yang beda. Nah, tetapi saudara, kalau pada waktu Yesus ngomong
di dalam Injil Matius ya, pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23 beda banget. Masuk kerajaan surga tuh kok susahnya. Coba tolong bacakan teman kami ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara jelas, ini apa-apaan ini Yesus? Ngomong sama Nikodemus gampangnya kayak gitu. Lahir kembali. Lah, kalau sekarang itu kerajaan Allah katanya. Ini kerajaan surga. Luar susah amat ya. Nggak semua boleh masuk nih kayaknya. Wah, aku sudah mengusir setan, menyembuhkan orang dengan namamu, masih nggak boleh tuh, masih dikatakan. Tah, lihat nggak bedanya? Secara istilah kayak nggak ada perbedaan, tetapi secara ajaran perhatikan saudara. Pertama kali Yesus menggunakan kerajaan surga itu syaratnya sebakul. Bener nggak? Ya, lihat ini. Malah dinyahkan, enggak kepake. Berarti ini ada hubungan erat dengan ministry Tuhan Yesus. Enggak cuma ngomong-ngomong ya kayak Nikodemus. Orang perjanjian lama kena apa? Semuanya akhirnya nentang Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku bukan mentiadakan Tauratmu, tetapi aku menggenapi. Nah, mereka itu menganggap menjalankan Taurat itu sudah beres. Karena dari perjanjian lama begitu ajarannya. Tapi sampai ke Yesus enggak beres semua. Nah, itu sebabnya kenapa mereka benci Yesus sampai Yesus harus dipantek. Ngerti? Karena Yesus menjalankan misi kerajaan surga. Bukan kerajaan Allah. Jadi yang disaksikan siapa Allah itu. Yang namanya kasih itu kasihnya seperti apa. Yang namanya berkuasa kuasanya seperti apa. Semuanya disaksikan di dalam hidupnya Yesus. Itu Yesus mengajakkan kerajaan surga. Makain doa Bapa kami, apa yang dikatakan? Bapa kami yang di surga. Terus, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Benar nggak? Nggak ngomong di bumi seperti di kerajaan Allah. Benar nggak? Jelas nggak? Jadi ini very spesifik gitu loh. Ya, kamu boleh punya teori sebakur, tapi ini laksanakan. Aku contohnya, aku datang membawa kuasa kerajaan surga. Sekarang Anda jelas? Secara huruf memang tidak sangat dibedahin di dalam Alkitab. Bahkan belakang semua kerajaan Allah. Tapi asal saudara tahu, di sini tekanan Yesus. Jadi kalau tidak sampai menteladani Yesus dan mengerti ministry Yesus pada zamannya Yesus, kami benar-benar nggak ngerti Injil itu apa. Ya, cuman kabar baik. Lah aku dapat lotre, aku dapat mobil ya kabar baik kok. Nggak bisa. Kabar baiknya di mana? Kaitannya dengan apa? Ya, itu sebabnya Matius 9 ayat 35. Tolong bacakan lagi, itu bagus itu. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yes, jadi bilang Injil kerajaan surga langsung action, benar? Langsung jadi berkat ke rumah-rumah ibadah, ke rumah-rumah memberitakan Injil kerajaan surga. Enggak ngomong memberitakan Injil kerajaan Allah. Ya, ngerti? Karena kalau kamu kerajaan Allah, dia bilang, oh udah tahu. Dari dulu aku udah tahu. Kan begitu orang Yahudi, orang ini. Nah, kerajaan surga dibawa oleh Yesus. Yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan.
Jadi there is a power. Nah, masalahnya hari ini kita memberitakan Injil di gereja di mana, tapi nggak diterusin powernya. Sudah diselamatkan sudah kapan? No, itu aku ikut KKR, aku nangis-nangis, aku didoakan. Terus gimana? Ya aku baca Alkitab, ikut persekutuan di gereja. Mana powernya? Kita tidak bicara the power of the kingdom. Kita cuma bicara the knowledge of the kingdom. Saudara, ini yang membuat gereja mati. Ini yang membuat Anda dan saya jadi Kristen palsu. Knowing only, but no doing. Ya mungkin doing dalam diri sendiri toh. Itu yang membuat kenapa? Zaman Yesus sudah perintahkan pergilah seluruh bangsa menjadi muridku. Tidak jadi. Karena Injil kerajaan surga kita kekep jadi kerajaan Allah toh untuk saya. Lah sekarang lu kalau tanya orang-orang kafir di sekelilingmu, tanya surga, ya mereka punya surga semua kok. Benar nggak? Orang Buddha punya angan-angannya surga, semua agama punya kok. Beda. Saudara, mari saudara kita menjadi orang Kristen akhir zaman, bangkit. Nggak bisa kita kalau gini terus. Saudara. Jadi kita harus berani benar-benar masuk di dalam the power of the kingdom. Kingdom itu giving power. Kingdom itu ledakan loh saudara. Bukan knowledge loh saudara. Ya. Jadi di sini bicara memberitakan kerajaan surga. Wah ini Yesus melakukan banyak. Dan murid-muridnya akhirnya ikut. Ya. Nah saudara, akhirnya kenapa Yesus mesti meninggalkan suku kelompok orang Yahudi? Ditolak. Si orang-orang Farisi ini, orang Saduki ini nolak semua. Sampai ujung-ujungnya Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, mati aja dibangkitkan. Mesti ditolak. Dikatain apa? Hei, kamu pakai kuasa Bersibul mengusir setan. Kamu pakai kuasa setan mengusir setan. Waduh. Direndahkan sampai Yesus disamakan dengan setan. Jadi akhirnya saudara pasal 8, 9 dan seterusnya Yesus meninggalkan Yerusalem, meninggalkan bahkan Galilea aja ditinggalkan. Akhirnya pergi ke Kaisaria Filipi. Itu mulai daerah orang kafir. Ngerti? Kenapa? Ya ditolak. Jadi saudara sampai jam ini pun hati-hati. Jangan kita ini percaya Tuhan tapi menolak the power of the kingdom. Jadi gimana? Yesusnya ditolak. Ajarannya diterima. Hati-hati saudara. Terus nanti putar-putar di dalam firman-firman yang menyenangkan sendiri. Ya. Tidak berani mengadakan encounter. Tidak berani, ya. Jadi kita Kristen selalu ditaruh di paling kepret gitu. Karena ngomongnya Yesus berkuasa, mana kuasanya? Lah kamu judi dari dulu masih judi. Gitu. Yesus berkuasa. Mana kuasanya? Katanya tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu gereja. Tubuh Kristus itu Anda dan saya. Ya toh? Jadi saudara, kita perlu banyak hal yang harus dibetulin. Ya. Nah itu sebabnya ini sudah pasal 24 Matius. Akhirnya kemana? Coba baca. Injil itu powernya kemana akhirnya 24? Tolong dibacakan. Matius 24 ayat 13 sampai 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kenapa ada kata-kata tetapi yang bertahan? Berarti akan banyak penindasan. Ya, ini sudah bicara end time. Akhir zaman. Pasal 24 kan mulai tanya jawab muridnya. Ya Tuhan Yesus,
Kalau ngikut engkau tuh akhirnya gini ya, emang hebat kamu, kuasanya besar, yang mati aja bangkit gini-gini. Tapi kok ngikut engkau makin sempit, makin susah, bahkan kamu suruh saya pikul salib. Waduh, salib siapa? Salibku atau salibmu? Waduh, makin berat, makin berat. Tapi saudara, Yesus bilang apa? Yang bertahan. Ada nggak kata-kata yang bertahan? Ini nggak main-main akhirnya saudara. Jadi saudara, mengikut Yesus sama dengan menerima tantangan Injil kerajaan surga. Itu. Jadi bukan cuma mengerti terus ngikuti tata upacaranya, tidak. Saudara. Nah, ini arti yang pertama, yang namanya Injil yang saya katakan tahap yang pertama, semua berorientasi di dalam Matius. Ya, Injil Matius. Karena ini murni, yang menulis Yesus berhadapan kepada orang Yahudi, yang menulis pun orang Yahudi. Itu. Jadi ini masih murni-murninya. Ya, setelah ini kan terus Yesus keluar. Nah, akhirnya murid-murid baru tahu, oh, kalau gitu yang dimaksud Kingdom of God ini bukan Israel tok, bukan kita nanti Yerusalem menjadi negara terkuat seluruh dunia, bukan kami tok, keluar. Ngerti? Ya toh? Akhirnya keluar. Yesus harus pergi keluar, Yesus harus ditolak, Yesus harus disalib, Yesus harus mati, dan Yesus harus bangkit. Dan setelah itu Injil keluar. Nah, yang bisa mengerti benar-benar Injil itu keluar hanya murid-muridnya 12, saudara. Yang lain belum tentu. Itu sebabnya kan setelah kebangkitan, Yesus bangkit, ya, Yesus naik surga, mereka kena apa? Turunnya api Roh Kudus. 12 murid bersama dengan murid-murid yang lain menanti. Tidak di Yerusalem, kotanya di Yerusalem, tapi tidak di gereja Yerusalem. Karena gereja Yerusalem saat itu belum mengalami kebangunan rohani. Yang mengalami kebangunan rohani, yang benar-benar mengerti the power of Kingdom of God, murid-murid. Nah, mereka lagi doa, turun kuasa Roh Kudus yang datang dari 13 negara punya orang. Bertobat, mengenal siapa Yesus, Juru Selamat. Dan seterusnya saudara melihat kan, kuasa Injil ke bangsa kafir, betul nggak? Terus saja dirubah sampai berani pergi ke rumahnya si Cornelius menginjil. Padahal Cornelius kafir, bukan orang Yahudi. Dia nggak takut ditentang sama teman-temannya. Bahkan dia kagum-kagum loh, lagi khotbah di rumahnya Cornelius belum selesai udah diturun Roh Kudus. Wah, mereka berbahasa roh, Petrus kaget-kaget. Lihat, there is a power, benar? The gospel, the Injil, kerajaan Allah, power luar biasa kan, keluar dari kota Yerusalem. Sekarang sudah lewat Kaisari, Pak. Ya, Filipi terus. Makanya Yesus kan bilang, Petrus kau bahagia. Karena jawabanmu bukan dari dirimu, tapi dari Bapakku yang di surga. Hanya Petrus yang bilang, engkaulah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Makanya Yesus bilang, di atas kepercayaan engkau seperti ini, aku mendirikan gerejaku. Itu istilah pertama keluar di dalam perjanjian baru, gereja. Gereja itu siapa? Tubuh Kristus. Gereja itu siapa? Yang dilawat oleh power of the kingdom dan berubah menjadi pengikut Kristus. Kita ini gereja. Bukan bangunan, bukan organisasi. Bukan. Tapi manusia yang hidup ini. Ini namanya tubuh Kristus. Ini real church gitu. Jadi mari saudara, hari ini kita mau keluar dari segala lingkup yang mengekang kita jadi mati. Enggak. Jadi ini makain masuk ke dalam Injil tahap yang kedua yang diterima visinya oleh Paulus. Dan Paulus memberikan apa? Julukan apa? Tahap kedua ini Injil kasih karunia. Coba tolong bacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan
oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tentang Injil kasih karunia, betul? Sudah tidak ngomong Injil kerajaan Allah karena Paulus tahu setelah aku menerima Injil kerajaan surga itu aku dirubah semua, aku jadi seperti apa hari ini. Bisa tahan uji, bisa ini karena Injil kasih karunia. Saudara, bukankah kita begitu? Kita hari ini hidup, ini Injil kasih karunia loh, ini kasih karunianya kuasa Injil loh yang kita teruskan hari ini. Jadi kebanyakan kita ini berjalan sekarang di dalam Injil kasih karunia. Banyak yang kita tidak mampu, yang tidak sanggup. Tapi dimampukan, disanggupkan. Lihat itu, Efesus pasal 1 ayat 11 sampai 14, coba. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harap pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya, saudara, Efesus pasal 1 itu udah ngomong sebelum dunia dijadikan kamu udah dipilih gitu loh. Berkat surgawi itu sudah menanti kamu. Dan hidup kudus itu bagianmu. Bukan kamu milih, bukan mau nggak mau. Itu pasal 1 ayat 2, 3, 4, lihat. Jadi semua inisiatif dari Allah. Kamu dipilih menjadi anaknya. Kamu dipilih menjadi kesatuan tubuh Kristus. Kamu dipilih di dalam Roh Kudus itu disediakan semuanya. Ini namanya Injil kasih karunia. Saudara, hari ini Anda harus jujur, aku hidup karena kasih karunia Allah. Ada amin? Iya. Ya toh? Yang paling jelas itu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Bukan aku kok, semua dari Tuhan. Coba baca. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, itu bukan hasil pekerjaanku. Itu semuanya kasih karunia Tuhan. Aku bisa melayani Isa semua. Jadi saudara, adakah Anda bersyukur? Adakah Anda terus menikmati dan berjalan di dalam pimpinan kasih karunia itu? Ya, itu sebabnya saudara, kalau tidak ada tulisan Rasul Paulus itu, kita nggak tahu hari ini menjadi Kristen setelah itu mau apa. Itu tulisan Rasul Paulus itu semuanya menceritakan bagaimana kamu hidup di dalam kasih karunia Allah. Bagaimana kamu sebagai anak-anak Allah, bagian dari kesatuan tubuh Kristus, bagaimana kamu berperan, bagaimana hidup di dalam gereja yang disebut kesatuan tubuh Kristus. Paling jelas di dalam Efesus, kitab Efesus. Efesus itu ada 6 pasal. Benar, nanti kamu setelah saya itu baca garis besarnya saya kasih tahu. Kasih karunia Allah dibagi 6 di situ. 1, Efesus 1. Kamu
dipilih, bukan kamu memilih. Kamu dipilih oleh Tuhan. Kamu dijadikan bagian dari tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu pilihan Allah. Jadi kamu harus mengerti bahwa aku bisa jadi orang Kristen itu pilihan Allah. Dan Allah bertujuan jelas. Ya. Terus pasal kedua, manusia baru. Nah, baca deh. Ya toh, dalam kasih karunia kamu diperbarui semuanya. Ya toh. Pasal ketiga, keluarga Allah. Pasal keempat, rumah Allah. Roh Kudus, tempat Roh Kudus tinggal. Pasal 5, mempelai Kristus. Ayo baca. Pasal 6, laskar Kristus. Itu. Jadi itulah gereja. Kalau kamu tanya saya apa gereja? Yang dipilih oleh Allah. Yang menjadi manusia baru. Yang hidup. Yang keluarga Allah. Yang ada Allah di situ. Yang didiami, tempat diamnya Allah. Pasal 5. Yang siap menjadi mempelai Kristus. Anda siap jadi mempelai Kristus? Anda adalah hidup di dalam kasih karunia. Terus yang terakhir, Anda siap dipakai Tuhan perang dengan iblis. End time, hari terakhir. Bukan dipakai untuk dicomot, ditempel-tempelin. Saudara, hari ini kita kekurangan kesabaran sudut pandang yang mau menyeluruh. Alkitab mesti dibaca sampai mengerti sambungnya sampai di mana semua. Kalau enggak comot. Di dalam ajaran juga comot. Benar, saudara baca nanti seluruh pasal 6 pasal. Benar, terakhirnya Anda dan saya siapa? Pasal 5, mempelai Kristus yang disiapkan. Pasal 6, siap perang dengan antikris. Itu adalah tubuh Kristus yang murni. Ya, nah ini sekarang terakhir, tinggal waktuku tinggal sedikit. Ayo, apa ini? Injil yang kekal. Nah ini sudah sampai ke Wahyu, saudara. Saya dulu juga nggak percaya mana ada malaikat memberitakan Injil. Lucu ah. Tapi setelah saya lihat ayat ini benar loh, malaikat itu memberitakan Injil loh. Baca coba Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, ada kan? Malaikat kan? Memberitakan Injil kan? Injil kekal, apa artinya? Menurut tafsiran saya, kemungkinan itu sudah sampai Wahyu, mungkin orang Kristen sudah tidak ada di bumi ini. Ngerti? Itu kan, ini kan kesusahan besar. Orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah terangkat, betul? Dan yang tidak mungkin mati, ya toh? Benar? Yang ketinggalan yang bukan, atau yang setengah-setengah atau apa pokoknya. Nah itu siapa lagi yang memberitakan dia? Malaikat. Nah pemberitaan malaikat kepada orang seluruh dunia saat itu persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 yang perikop terakhir itu, yang Tuhan Yesus di dalam tahta kemuliaannya memisahkan antara kambing dan domba. Kan di situ ada 3 perumpamaan pasal 25. Yang satu perumpamaan 10 darah, pintar dan bodoh. Itu menggambarkan akhir zaman keadaan gereja, ada yang tidur ada yang enggak. Hari ini tidur semua. Karena yang itu 10 darah tidur semua kok. Benar nggak? Berarti kita ini jangan sombong, semua gereja tidur, semua anak Tuhan tidur, ngaku pengakuan yang benar. Biar kamu giat, kamu kelihatan sombong, banyak unsur negatif dan banyak unsur ku. Giat kalau untuk gerejaku, giat untuk denominasiku, giat untuk bangsaku. Nah coba. Lalu banyak murid yang tanya saya, lah itu yang teriak-teriak, yang sampai 10 darah itu
bisa bangun siapa? Nggak mungkin kalau Yesus, wong Yesus mempelainya kok. Penghulu malaikat. Itu saya ketemukan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 kalau nggak salah. Penghulu malaikat yang tiup sangkakala bikin bangun. Nah itu kan bicara akhir zaman. Keadaan gereja yang lesu, yang meninggalkan panggilan. Yang kedua kan membicarakan bagian apa? Talenta kan. Ada yang dikasih 1, kasih 2, kasih 5. Tapi terus apa yang dituntut? Kesetiaan kan. Bukan banyak sedikitnya talenta kan. Nah yang tahap ketiga ini. Yang Yesus dikatakan di dalam tahta kemuliaannya. Dia akan memisahkan domba dan kambing. Nah itu. Wahyu 14. Dan di situ dalam bunyinya sangkakala atau bunyinya itu Injil kekekalan itu memisahkan gitu. Jadi kalau saat itu kamu masih bisa berjaga-jaga, masih ikut, nggak mau ikut antikris dan tipu muslihatnya, kamu masih ada keuntungan. Malapetaka yang besar itu kamu masih bisa keterima masuk ke dalam kerajaan 1000. Tapi mungkin tidak menjadi panglima, tidak menjadi yang bertata. Yang bertata itu yang sudah mati, yang berjasa semuanya. Kalau saudara mengikuti pelajaran di Wahyu. Ternyata sebelum kerajaan surga 1000 kan itu. Yang dipanggil, yang ketemu duluan. Ya, sebelum tahta putih ada satu tahta yang kita harus ketemu. Yang dibicarakan adalah tentang jasa. Bukan selamat enggak. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Tolong bacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Nah, itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi sebelum tahta ketiga, tahta putih, itu ada 2 tahta yang kita harus hadapi. Gitu. Yang tadi saya ngomong itu, tahta kemuliaan Kristus yang membagikan domba dan itu, kambing. Yang ini adalah tahta terima jasa. Itu yang Paulus ngomong. Ya, jadi ada dibangkitkan atau kita ini ketemu sama Tuhan bukan soal selamat, tapi soal jasa. Martir, pokoknya yang punya jasa itu dapat di situ. Sebelum, jadi nanti ada waktu saya akan bicara lagi mengenai tahta. Itu juga 3. Ini yang kedua. Tapi saudara ini kayaknya yang kedua itu sebelum tahta putih terakhir. Tahta 1 dan 2 sebelum kerajaan 1000. Nah ini masih ada malaikat yang memberitakan namanya Injil kekekalan. Yang harus kita perhatikan 2 ayat. Tolong bacakan. 14 ayat 12 dan 13. Tolong ini 2 ayat aja ini harus dipegang. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Menyertai mereka. Saudara, jadi yang penting, ya mungkin kita udah nggak ada lah di situ ya, Wahyu 14 itu ya. Yang penting apa? Yang penting adalah iman. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang jangan berubah imannya, terus pegang perintahnya Tuhan dan iman di dalam Yesus. Ya, walaupun kamu berhadapan antikris saat itu sudahan. Ya. Nah, terus juga dikatakan nanti jerih lelahmu akan menyertai engkau. Saudara. Jerih lelahmu menyertai engkau. Jadi kalau kamu terus pegang iman kepada Yesus Kristus, kepada Injil kerajaan, dan kepada kasih karunia, dan terus sampai kekekalan yang ada di dalam hidupmu kamu ikuti, kamu selamat. Ini dikatakan kok
Jeri lelahmu menyertai engkau. Yang modelnya kayak apa aku nggak tahu. Ya. Jadi saudara, hari ini aku bicara apa? Aku bicara perjalanan Injil. Yang kita sering bicara Injil. Tapi melihat nggak perjalanannya seluruh yang digambarkan di dalam Alkitab. Sering kita comot gitu. Jadi Anda tahu, oh Injil is power ya. Roh Allah, rencana Allah, rancangan Allah untuk setiap bangsa, setiap orang, setiap pribadi, untuk saya juga. Itu loh. Sampai di mana saya mengenal, menggumuli perjalanan Injil yang Tuhan berikan itu. Atau aku dulu menggumuli, lama-lama aku manipulasi. Lama-lama aku kehilangan arah. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang telepon saya, yang minta nasihat, yang sakit lah, yang saudaranya mati lah, keluarganya mati, yang di layout, yang banyak macam masalah. Pertanyaannya cuma satu. Bu Fit, kehendak Allah mana ya? Yang mana kehendak Allah? Benar nggak? Kamu suka tanya itu nggak? Kalau dalam kesulitan, dalam ini ono pasti, yang mana ya yang kehendak Allah? Benar nggak? Kenapa? Kenapa bisa mengikut Yesus, mengikut sampai bego gitu? Makin ikut makin kabur, makin ikut makin gak ngerti. Lah itu lucu. Yang salah siapa? Firman, petunjuk, apa firmannya jadi mati? Atau hubunganku dengan Allah, hubunganku dengan firman. Selama ini aku manipulasi. Selama ini aku pakai pengetahuan tok. Selama ini aku gak ngehidupin dia. Hubungan saya pribadi dengan Allah mana? Ini tulisan Alkitab ini bukan tulisan untuk baca-bacaan loh saudara. Ini hembusan Allah ini. Ini berkesinambungan semua loh. Ada rencana Allah yang kekal dari kekal ke kekal loh saudara. Yesus itu hanya disisipkan untuk keselamatan. Injil keselamatannya. Yang belakang, yang ini yang dari Kejadian, lebih lagi itu nanti tema yang kerajaan Allah itu. Bukan kerajaan surga. Wah, mau ikut? Wah, ayo belajar. Cari benang merahnya. Saudara, mari kita berubah konsep-konsep kami mengikut Yesus. Hidupkan Injil, hidupkan Roh Allah, hidupkan firman dalam hidupmu dan hidupku. Enggak boleh ngomong mana kehendak Allah. Mana hatimu, mana hubunganmu dengan Tuhan? Mana ketekunanmu dengan firman? Mana kerendahan hatimu? Mana kamu membuang semua? Mana kamu hidup di dalam kasih karunia? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah kiranya pagi hari ini kami digugah oleh Roh-Mu. Mengerti bahwa kuasa Injil kerajaan surga begitu besar yang telah dibawa datang ke dunia ini oleh Yesus Kristus putramu yang tinggal. Tuhan, putramu itu sempurna, putramu itu engkau sendiri. Seberapa kami menteladani, seberapa kami mengekspresikan dia di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak benar-benar menyatu dengan Injil, menyatu dengan kuasa-Mu, menyatu dengan hikmat-Mu, menyatu dengan pimpinanmu, menyatu dengan firman-Mu. Tuhan, ampuni kami. Sudah end time ya Tuhan. Kalau kami melihat semua yang terjadi, kesusahan, penderitaan, bencana, penyakit, itu semuanya warning, semua membuat kami melek, bangun, berjalan dalam kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami, bangunkan kami Tuhan. Jangan sampai kami ditelan habis oleh tipu muslihat antikris. Tolong kami Tuhan Yesus. Bangunkan kami, bangunkan Roh-Mu, bangunkan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan mendengar seru doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, sebelum kami tutup semuanya ini, aku akan berdoa dalam doa berkat Anda sekalian. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, kasih karunia dari Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib, bahkan persekutuan
penghiburan, dan penguatan peneguran dari Roh Kudus menyertai Anda sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.